Banyak sekali sahabat-sahabat kita, para alumni dari kelas seminar Public Speaking Speak to Impact, baik di kelas seminar maupun di kelas private training. Ya, kali ini banyak sekali dari mereka yang mulai wapri kepada saya, Pak Sofi, bagaimana caranya jika saat ini sebelumnya saya ada yang seorang dokter, ada seorang trainer renang, ada pula seorang guru yang sebelumnya terbiasa melakukan pelatihan-pelatihan, tampil di depan umum secara offline, namun kali ini mulai muncul banyak sekali tawaran-tawaran, undangan-undangan job untuk mengisi online. Maka mulailah muncul persoalan baru, yakni bagaimana caranya agar kita senantiasa masih bisa untuk memikat, memukau hati para audiens meskipun kita menggunakan media online sekalipun. Untuk itu, di sesi ini adalah sesi yang sangat spesial sekali untuk para sahabat-sahabat public speaker di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang jurus yang sangat simpel sekali. Bagaimana caranya agar kita senantiasa memikat, memukau hati audiens sehingga senantiasa mudah diterima oleh audiens. Jurus ini disebut dengan namanya STM, Jadi hanya ada 3 langkah saja. Jurusnya adalah STM. Apa itu? Ini akan kita kupas bersama-sama secara gratis kepada sahabat-sahabat public speaker di seluruh Nusantara. Namun sebelum itu, pastikan sahabat-sahabat Villa membayarnya cukup dengan BPJS. Apa itu BPJS? Bayar pakai jempol, dan subscribe. Lalu, apa itu STM? Nah, sebelum kita lebih dalam lagi mengupas tentang jurus STM, 3 langkah untuk semakin membuat kita semakin memikat, semakin memukau, semakin mudah diterima oleh audiens via media online, alangkah baiknya kita harus landasi terlebih dahulu dengan paradoks persuasi. Apa itu paradoks persuasi? Paradoks persuasi ini adalah hasil riset dari ilmu neuroscience, sebuah ilmu yang mempelajari tentang cara kinerja otak. Ternyata dari penelitian tersebut, banyak sekali orang-orang semakin mental blocknya itu semakin kuat, dinding ras, penolakan terhadap para pembicara, para public speaker itu semakin menguat, manakala si public speaker tersebut senantiasa memaksakan apa yang menjadi nasihatnya. Semakin kita paksakan, ternyata para audiens itu semakin kuat pula untuk menolak diri kita. Maka perhatikan, jika kita melihat seorang penjual sekalipun, kalau dia semakin menawarkannya, memaksakan kepada kita, kita pun akan semakin ilfil dengan para penjual tersebut. Sama, para public speaker adalah para penjual ide, gagasan, ilmu, nasihat-nasihat yang disampaikan agar senantiasa mudah diterima dan mudah untuk dipraktekkan para audiens. Kita harus pahami paradoks persuasi ini, bukan dengan cara kita memaksakannya, namun dengan cara yang lembut, dengan cara yang lunak. Maka dari itu, mari kita bahas terlebih dahulu satu demi satu dari jurus STM ini. Jurus STM ini, S yang pertama disebut dengan namanya adalah script. Apa itu script? Yakni mind map kita, flowchart dari poin demi poin apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita harus punya catatan-catatan khusus poin apa saja, poin utama apa yang akan kita sampaikan. Ingat, ada pepatah yang menyampaikan, mengapa kita harus berbicara 3.000 kata jika kita bisa menjelaskan dan mudah diterima oleh audiens dengan hanya 1.000 kata saja. Maka pastikan sahabat-sahabat public speaker di seluruh Nusantara agar materi-materi kita tidak menjenuhkan, tidak melebar kemana-mana, agar audiens senantiasa antusias dengan diri kita harus persiapkan terlebih dahulu. Saat mau memulai public speaker via media online, kita siapkan flowchart-nya terlebih dahulu, poin utamanya agar tidak melebar kemana-mana dan lebih mudah untuk diterima para audiens. Kenapa? Karena audiens terbatas dengan kuota, audiens terbatas dengan waktunya. Karena saat online banyak sekali aktivitas-aktivitas lainnya para audiens yang lakukan saat di rumah ataupun di tempat kerjanya. So, dengan kita menyiapkan skrip, maka akan lebih powerful lagi berdampak. Kenapa? Karena akan semakin to the point, semakin mudah diterima oleh audiens kita. Setelah kita mempelajari tentang jurus yang pertama, S tadi adalah script, maka di jurus yang kedua ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang tools. Jurus yang kedua tentang T atau tools. Apa itu tools?
tones adalah tentang intonasi kita. Intonasi sangat berdampak lebih powerful lagi dari sekedar skrip, dari sekedar pemilihan kata-kata. Meskipun skrip itu sangat powerful sekali, namun jika tidak diimbangi dengan tones, dengan intonasi yang lebih powerful, maka tidak akan maksimal lagi, tidak akan semakin mudah untuk diterima oleh audiens kita. Bahkan audiens kita akan mudah sekali untuk merasakan jenuh kepada kita. Maka ya, mengapa intonasi ini perlu sekali kita lakukan ya? Ibarat kalau kita sedang mencatat, ibarat kita sedang menulis, kalau ada hal-hal yang penting, biasanya kita kasih underline ya, kita garis di bawahnya, atau kita kasih ya bold ya, kita pertebal, atau kita kasih aksen. Nah, sama ketika kita sedang public speaker, baik kelas online maupun offline sekalipun, cara untuk membedakan itu adalah hal yang penting adalah dengan perubahan intonasi kita. Ya, contoh, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting sekali, bisa kita naikkan atau kita turunkan. Kita ambil nadanya yang berbeda dari ya kata-kata datar kita. Jadi, contoh seperti ini. Paling penting dalam hal jurus melakukan STM ini adalah kita semakin menyadari tentang paradok persuasi. Apa sahabat-sahabat? Paradok persuasi. Nah, intonasinya kita ayun berbeda. Jadi, ingat dalam penggunaan ya komunikasi verbal ya, dengan terutama dengan intonasi ada 3 tingkatan, yakni nada yang tinggi, nada yang sedang, dan nada yang rendah. Harus senantiasa kita gunakan ketiga-ketiganya. Kalau kita menggunakan tinggi-tinggi terus, maka flat seperti itu yang terjadi, audiens pun akan mudah untuk jenuh. Namun kalau kita ayun, ada yang rendah, ada yang sedang, ada pula yang tinggi, maka audiens akan semakin mudah untuk tertarik dan antusias dengan diri kita. Nah, berikutnya jurus yang ketiga adalah tentang M. Apa itu M? M adalah motion, atau istilahnya adalah gestur kita, gerak tubuh kita. Kenapa? Karena menurut Profesor Dr. Albert Mehrabian, ya pakar komunikasi sejak tahun 1960, mengatakan bahwa hal yang sangat berdampak kepada para audiens ya, 55% itu adalah dari gestur kita, 38% itu adalah dari intonasi kita, sedangkan 7% itu dari skrip kita, dari word kita, dari pemilihan kata-kata kita. Maka hal yang sangat berdampak adalah terkait dengan gestur kita. Ya, terkait dengan gestur ini ada 2 hal saja yang kalau kita utamakan dari 2 poin ini, 2 hal saja terkait dengan gestur ini bisa sangat berdampak sekali kepada para audiens kita. Apa itu? Yang pertama adalah eye contact kita. Ya, eye contact. Mengapa eye contact ini sangat penting saat media online? Ya, kalau kita sedang online, yang harus kita perhatikan sorot mata kita ya kepada para audiens adalah perhatikan lensa kita. Jangan melihat kepada screen layar kita, tapi fokuslah kepada layar kita. Saat kita senantiasa fokus menatap kepada lensa kamera kita, maka yang terjadi ya audiens merasa diperhatikan. Bayangkan sahabat-sahabat public speaker di seluruh Nusantara, saat kita hanya fokus kepada 1 orang saja, maka apa yang terjadi? Orang-orang yang lain, mereka akan merasa tidak diperhatikan, akhirnya mereka pun juga akan cuek dengan diri kita. Namun, saat kita semakin fokus kepada lensa kamera kita, maka para audiens pun akan semakin merasa semuanya diperhatikan oleh diri kita, sehingga audiens pun akan semakin memperhatikan kita, semakin antusias dengan diri kita. Ya, komunikasi nonverbal yang kedua adalah tentang hand kita, tangan kita. Semakin banyak variatif yang kita gunakan dari gerakan-gerakan tangan kita, misalkan menjelaskan tentang tinggi, tentang besar, ya, tentang panjang, tentang lebar, ataupun ya maju, ke depan, kalian, saya, semakin banyak variatif yang kita gunakan dengan gestur kita, dengan hand kita, akan semakin mudah diterima dan semakin menarik kepada para audiens kita. Ya, tentunya masih banyak sekali terkait dengan teknik-teknik komunikasi nonverbal yang kita bahas tuntas di kelas seminar public speaking Speak to Impact. Nah, demikian sekilas tentang jurus STM, ya, script, tones, dan juga motion kita. Semakin kita menguasainya, semakin kita latih, akhirnya kita akan semakin terbiasa dan dampaknya akan semakin luar biasa kepada audiens kita. Terima kasih. Masih bersama saya Muhammad Sofi Al-Khairudai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.